Puji Tuhan, saudara-saudari, kita ada di bulan Desember, di mana banyak orang Kristen merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau hari ini ada terang, bukan hanya untuk kita di sini, tetapi untuk saudara-saudari pun boleh memberitakan perkara ini. Untuk itulah bahannya difotokopi dan dibagikan. Tujuannya supaya saudara-saudari bisa bawa pulang dan bisa menyusun fakta-fakta Alkitab ini ke dalam diri kita. Saya merasa ini sangat sederhana kok. Sangat mudah dipahami bahkan oleh anak-anak remaja sekalipun. Jadi sebelum kita memasukinya, saya ingin membacakan kita satu ayat di dalam 1 Timotius 1, boleh ditampilkan. Ini ditulis menurut terjemahan teks aslinya ya. Khususnya mengenai frase itu, tata hidup keselamatan itu teks Yunaninya adalah oikonomia. Jadi kita langsung translate menurut teks aslinya. Sama-sama. Nasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain yang bukan ekonomi Allah. Ya. Jangan mengajarkan ajaran lain yang bukan ekonomi Allah. Nah, hari ini kita mau melihat kelahiran Tuhan dari pandangan ekonomi Allah. Ayat ke-6-nya, tetapi ada orang yang tidak sampai pada sasaran itu. Ekonomi Allah adalah sasaran itu. Tetapi hari ini kondisinya tuh orang-orang Kristen tersesat bukan karena ajaran bidah. Memang ada ajaran bidah. Tetapi definisi tersesat itu juga adalah tidak mencapai sasaran. Misalnya saya mau ke Jakarta, tetapi karena rest areanya enak, saya tinggal di rest area. Kemudian pulang lagi, itu tersesat. Arti tersesat itu tidak sampai sasaran. Nah, dari sudut pandang pemahaman ini, banyak orang Kristen merayakan kelahiran Tuhan secara tersesat karena tidak mencapai sasaran. Baik, kita masuk slide yang berikutnya. Jadi kita ingin mencapai sasaran ketika kita merayakan kelahiran Tuhan. Kalau ada yang bertanya, apakah gerejamu merayakan kelahiran Tuhan? Ya, kita merayakan. Jangan lagi berkata, oh kami tidak ada Natal. Nanti orang-orang yang kurang paham akan nggak mau sama kita. Ya. Jadi kita melihat saudara-saudari di sini, poin yang pertama, Yesus dilahirkan ke bumi sebagai apa? Coba ya kita perhatikan ayat demi ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Ini sangat terkenal, hanya kadang-kadang orang Kristen tidak memperhatikan kata tunggal di sana. Ya. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu adalah sebagai anak tunggal. Awalnya. Ya. Ayat berikutnya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita sebagai anak tunggal Bapa. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir di palungan, di kandang domba, dia lahir sebagai anak tunggal. Ya. Nah, kemudian
Rencana Allah apa? Rencana Allah adalah anak tunggalnya itu harus menjadi anak sulungnya. Ini rencana Allah, ini sasaran Allah. Coba kita baca ayatnya. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, rencananya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya memang persingkat ayat demi ayat, tapi tidak mengurangi maknanya ya. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba, ingat, itu baru awal. Itu baru anak tunggal Bapa. Ya, di dalam Roma 8 ayat 28 dan 29 rencananya jelas, anak tunggalnya itu harus menjadi anak sulung. Bedanya anak tunggal itu dengan anak sulung, kita tahu anak sulung itu saudaranya ada lah ya, 1-2. Tetapi saudaranya Tuhan Yesus itu banyak. Ini sasaran Tuhan, saudara-saudari. Saya tidak akan lama ya menyajikan ini, nanti ada sesi bagi nikmat, siap-siap ya. Rencana Allah adalah memperbanyak anak-anaknya. Tadinya anaknya hanya tunggal. Rencana Allah ingin memperbanyak anak-anaknya melalui apa? Melalui melahirkan saudara-saudara kandung Yesus. Di sini penting nih, saudara-saudara kandung. Artinya dari benih yang sama, dilahirkan dari benih yang sama. Ya, tetapi sayang, mengenai soal saudara-saudara kandung ini pun banyak nggak dilihat. Ya, ada banyak orang atau aliran kekristenan yang menganggap bahwa orang-orang Kristen itu bukan saudara-saudara kandung, tapi saudara-saudara adopsi. Ya, tetapi ini saudara-saudara kandung, saudara-saudari. Ayatnya jelas ya di poin A, semua orang yang dipilihnya ditentukannya untuk menjadi serupa dengan anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara-saudaranya ini dijelaskan di ayat berikutnya, semua orang yang menerimanya menjadi anak-anak Allah, orang-orang yang apa? Dilahirkan, bukan diadopsi. Dilahirkan dari Allah, sehayat, sesifat. Kemudian Bapa Tuhan kita Yesus telah melahirkan kita kembali. Ini bapaknya siapa? Bapaknya Tuhan Yesus, betul enggak? Bapaknya Tuhan Yesus, anak tunggalnya itu telah melahirkan kita kembali. 1 Petrus 1 ayat 3. Jadi inilah rencana Allah. Allah ingin anak tunggalnya menjadi anak sulung dan kita semua menjadi saudara-saudara kandung. Sehayat, sesifat, gennya sama, DNA-nya sama. Ini harus jelas, ini perkara hayat, ini perkara ekonomi Allah. Saudara-saudari. Ya, yang keempat, Yesus Kristus dilahirkan dari Maria. Ini sangat terkenal ya. Tetapi ketika dia lahir dari Maria, dia baru dilahirkan sebagai anak tunggal. Hari ini banyak orang Kristen menyangka ketika Tuhan Yesus mati di salib, bangkit, naik ke surga, tetap sebagai anak tunggal. Kalau dia tetap anak tunggal, ngapain dia datang? Nggak sampai dong sasarannya. Kita masih kasihan dong keadaan kita.
Kita masih orang-orang yang kasihan. Kita tidak menjadi saudara-saudara Tuhan. Ya. Tetapi kita sudah baca tadi fakta ayatnya. Ya, ini difotokopi agar saudara-saudari baca bolak-balik. Ya, bahwa sasaran Allah adalah Kristus menjadi anak sulung. Dan hari ini dia di surga itu sebagai anak sulung. Dan kita saudara-saudaranya, ya. Kita lihat fakta-faktanya. Maria melahirkan Yesus Kristus. Ini sudah jelas, kita tahu semua orang merayakan ini. B, firman itu siapa? Kristus menjadi manusia, yaitu melalui Maria kan. Sebagai apa? Anak tunggal. Yohanes 1 ayat 1 dan 14, jelas. C, dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Haleluya, bergembira? Belum terlalu bergembira. Kalau dia hanya sekedar mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu nanti dia melewati proses balik lagi ke surga sebagai anak tunggal. Wah, sedih, jangan bergembira. Kalau dia telah menjadi anak sulung, barulah bergembira. Poin D, orang-orang Kristen yang merayakan Natal umumnya hanya merayakan kelahiran Yesus sebagai anak tunggal. Makanya ada drama-drama dalam perayaan Natal. Ada bayi di palungan, ada Maria, ada Yusuf. Haleluya, Tuhan sudah mengaruniakan juru selamat. Kita belum haleluya. Kita masih menantikan satu proses di mana dia menjadi anak sulung. Poin yang kelima. Ya. Yesus dilahirkan untuk, inilah ekonomi Allah yang masih jarang. Yesus dilahirkan 2 kali. Bagaimana saudara-saudari? Berani memberitakan ini? Saudara-saudari, Yesus di palungan itu baru kelahirannya yang pertama. Dia dilahirkan 2 kali. Mana ayatnya? Ada ayatnya. Ya, yaitu pada hari kebangkitannya. Poin A. Ya. Ini adalah nubuat. Di dalam perjanjian lama. Dalam Mazmur pasal 2 ayat 7, nubuatnya apa? Ketetapan Tuhan, anakku, engkau kulahirkan pada hari ini. Pada hari ini itu kapan? Pada hari ini digenapkan di dalam perjanjian baru, ya, ayatnya apa? Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Telah apa? Digenapi Allah dengan apa? Membangkitkan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itulah penggenapannya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur kedua. Jelas sekali. Engkau anakku, aku telah melahirkan engkau pada hari ini. Engkau anakku, aku. Siapa aku di sini? Maria kah? Allah. Pernah enggak saudara-saudari menyadari Allah melahirkan Yesus? Kalau Maria melahirkan Yesus, ya kita sudah tahu. Semua orang Kristen tahu. Tetapi di sini Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Aku telah melahirkan engkau pada hari ini. Ya. Artinya sebelum Yesus lahir, dia belum ada dong. Saudara-saudari, Kristus sudah ada sejak kekekalan yang lampau. Tetapi manusia Yesus dilahirkan 2000 tahun lebih yang lalu. Kristus yang sifatnya hanya ilahi, itu
tidak pernah dilahirkan karena dia Allah. Dia ada sejak kekekalan yang lampau. Dia pencipta. Tetapi suatu hari dia mengenakan daging. Daging ini bernama Yesus. Di dalam Yesus ada Allah, ada Kristus. Inilah maksud Allah melahirkan Yesus. Jadi bukan Allah melahirkan Kristus, ya. Allah melahirkan Yesus Kristus. Nah, ini yang melahirkannya siapa? Bukan Maria. Ini kelahirannya yang kedua. Jadi ternyata Natal adalah tentang kelahiran Yesus yang lengkap. 2 kali dia dilahirkan. Inilah berita Natal yang lengkap, yang sesuai dengan ekonomi Allah. Saudara-saudari, berdasarkan fakta-fakta Alkitab. Ini fakta Alkitab, bukan perkataan kita sendiri. Harus berani menyampaikan ini, ya, ke 1 orang, 2 orang, sampaikan. Mereka pasti berpaling kepada pemulihan Tuhan, melihat kebenaran kita yang kaya. Jadi sekali lagi, Yesus dilahirkan itu pertama oleh Maria menjadi daging. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Tetapi 33,5 tahun kemudian dia dilahirkan dari Allah. Pada hari kebangkitannya. Jelas. Ya. Disebutkan di sini dengan membangkitkan Yesus. Nah, poin 6, ini saudara-saudara, tadi kita bicara kandung ya. Kalau saudara-saudara kandung kan ada yang lebih tua, ada yang lahir duluan, ada yang lahirnya belakangan ya. Tetapi kita dengan Tuhan Yesus saudara kembar. Ya, karena dilahirkannya bersamaan. Ya, coba kita lihat. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh, nah ayat yang tadi apa? Yesus dilahirkan juga pada saat kebangkitannya kan. Engkau anakku, aku telah melahirkan engkau pada hari ini. Hari ini itu adalah kebangkitannya. Yesus dilahirkan pada hari kebangkitannya. Dan kita pun juga dilahirkan pada hari yang sama. Jelas enggak? Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Artinya ketika dia bangkit, semua kita dibangkitkan. Nah, untuk perkara ini tidak ada otak alamiah, pikiran alamiah yang mampu memahami ini. Kita hanya harus berkata, amin Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengalami proses mati dan bangkit ini, sebetulnya kita semua tercakup di dalamnya. Ya. Nah, poin B. Pada hari kebangkitannya, Yesus menjadi anak sulung. Setelah kebangkitannya, Yesus berkata kepada Maria bagaimana? Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaranya? Ya Petrus, ya Yohanes. Tadinya mereka bukan saudara-saudara Tuhan. Tadinya mereka adalah murid-murid Tuhan. Paling intim hanya disebut sahabat. Tetapi pada kebangkitannya, sesuai dengan ayat-ayat yang tadi, Tuhan berkata kepada Maria, Maria pergilah kepada saudara-saudaraku. Maria pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada siapa? Kepada Bapakku dan Bapakmu. Bukan hanya Bapakku, hari ini Allah adalah Bapa kita.
Coba kita lihat lagi fakta-fakta yang lainnya ya. Yang bagian Ibrani 2 ayat 11 ini. Sebab ia yang menguduskan. Siapa ia yang menguduskan? Yesus. Dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Saudara-saudara kandung, apalagi saudara kembar, berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi saudara-saudari, betapa kasihannya kalau Anda dan saya hanya bersyukur atas kelahiran Tuhan Yesus dari Maria. Setelah itu ya sudah. Ceritanya nggak tahu. Ini namanya apa? Kayak tadi, nggak mencapai sasaran. Setelah Tuhan Yesus lahir dari Maria, mati di kayu salib, dosaku diampuni, balik lagi ke surga, sudah. Tuhan tetap anak Allah, kita tetap anak manusia yang kasihan, yang harus berusaha meniru hidup Tuhan Yesus. Seperti monyet ingin berusaha jadi manusia, berlatih sedemikian apapun gak akan mampu kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena kita adalah manusia yang kasihan, dia adalah anak Allah. Tetapi kita bersyukur, ternyata kita bukan menjadi monyet lagi, tetapi sudah menjadi manusia, bisa hidup sebagai manusia gambarannya. Kita nggak mungkin bisa kasih hayat manusia ke monyet, itu mustahil. Tetapi bagi Allah, memberi hayat Allah kepada kita, itu sangat mungkin. Haleluya. Coba kalau anak tunggalnya tidak menjadi anak sulung, kita sungguh amat kasihan. Dan hari ini banyak orang merayakan Natal dengan visi yang kasihan. Hanya mengapresiasi kedatangan Tuhan sebagai daging. Padahal daging itu melewati proses menjadi roh pemberi hayat. Sehingga kita bisa dilahirkan kembali menjadi saudara-saudaranya. Ya. Jadi ini adalah seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes 12 ayat 24. Ya, dia adalah sebutir biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, kemudian bertumbuh menghasilkan banyak butir yang apa? Sama percis seperti satu butir gandum itu. Gandum-gandum yang dihasilkan, perbanyakan gandum yang dihasilkan sama percis. Itulah sebabnya kita ada kidung ya, ekonomi Allah adalah Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Anak-anak kambing adalah kambing, anak-anak kucing adalah kucing. Anak-anak Allah masa bukan Allah? Kalau adopsi iya, tapi dilahirkan. Anak-anak Allah adalah Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Saudara-saudara Tuhan Yesus sama percis dengan Tuhan Yesus dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Hanya Yesus Kristus adalah Allah, ya, bersama-sama dalam satu kesatuan Trinitas disembah, tetapi kita bukan Allah-Allah untuk disembah. Kita bukan Allah-Allah dalam kealahan, kita Allah-Allah dalam hayat dan sifat. Inilah sasaran kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau kita merayakannya sedemikian, baru kita tidak tersesat. Arti tersesat itu adalah tidak mencapai sasaran. Baru separuh jalan pulang lagi atau kemana-kemana. Haleluya buat perkara ini. Jadi banyak butir gandum itu adalah saudara-saudara kembarnya. Nah, saya sudah tiba di kesimpulan.
Saudara-saudari, kesimpulannya yang pertama, Alkitab memperlihatkan fakta 2 kali kelahiran Yesus. Ini jarang diberitakan dalam perayaan Natal, ya. Yang kedua, kelahiran Yesus yang pertama dari Maria belum membuat kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara Yesus. Ya. Kelahiran Yesus sebagai anak tunggal Bapa melalui kelahirannya dari Maria adalah apanya? Prosedurnya. Ya. Sedangkan kelahiran Yesus yang kedua kali melalui kebangkitannya adalah sasarannya. Amin. Inilah saudara-saudari beban kita hari ini. Sama-sama sasaran Allah dalam kelahiran Yesus melalui Maria adalah untuk memperbanyak anak-anaknya, putra-putranya, yakni saudara-saudara kandung dari anak tunggalnya. Baik saudara-saudari, jadi kita gunakan waktu berbagi nikmat 15 menit. Diharapkan ada sampai 10 saudara-saudari. Silahkan maju ke depan sebelum saudara kita nanti mengaplikasikan berita ini, karena ini yang saya sampaikan barulah fakta-fakta Alkitabnya saja, ya. Silahkan saudara-saudari dengan cepat maju ke depan, boleh mengapresiasi berita ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudari, saya mengapresiasi yang sasaran yang ketiga. Rencana Allah adalah memperbanyak anak-anaknya melalui melahirkan saudara-saudara kandung Yesus. Saudari, beberapa minggu ini kan kita belajar bagaimana menempuh hidup kerajaan. Satu-satunya agama orang Kristenlah yang mempunyai Bapa. Kita bersyukur kita menjadi anak-anaknya. Dikatakan di ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, saya sungguh merasa bersyukur. Saya yang hanya sekedar tunas liar, saya yang sebetulnya tidak layak, tidak pantas, tetapi Tuhan melayakkan saya untuk saya boleh menjadi putra-putranya, untuk saya boleh menjadi bungsunya dari sulungnya. Saudari, kita bersyukur semuanya ini karena belas kasihan Allah, kita boleh menerima menjadi sebuah bejana untuk maksud yang ilahi. Amin. Amin. Puji Tuhan ya saudara-saudari, untuk berita pada pagi hari ini mengenai sasaran kelahiran Yesus ke bumi ya. Sebetulnya yang dibilangkan saudara di depan tadi betul ya. Dulu juga saya sedemikian ketika memperingati tanggal 25 Desember ya, hanya memperingati Yesus lahir sebagai manusia daging ya. Kemudian setelah itu tidak ada kelanjutannya. Tetapi kita bersyukur hari ini ketika kita sudah mengenal ekonomi Allah, bahwa Tuhan Yesus tidak hanya dilahirkan sebagai manusia Yesus, tetapi ketika dia bangkit, dia juga dilahirkan sebagai putra sulung ya. Yang pertama sebagai putra tunggal, kemudian putra sulung, dan kita adalah perbanyakannya. Jadi kita perlu mengapresiasi perkara ini ya saudara-saudara ya. Ketika yang dulu mungkin murid-murid hanya sebagai murid-murid, sebagai sahabat, tetapi hari ini kita sebagai saudara kembarnya, sebagai perbanyakannya. Puji Tuhan untuk perkara ini, haleluya, amin. Amin. Saudara-saudari, maksud dari sebermula Allah menciptakan manusia adalah mendapatkan banyak putra. Saudara-saudari, tujuan Allah menciptakan setiap kita adalah untuk menjadikan kita putra-putra Allah. Tetapi saudara-saudari, kondisinya tidak memungkinkan saat kita menjadi orang yang jatuh ke dalam dosa. Kita jatuh ke dalam dosa, tidak memungkinkan kita bisa menjadi orang yang mengekspresikan Allah dan menjadi putra-putra Allah. Puji Tuhan atas datangnya Kristus, saudari, ke dalam dunia. Karena melalui dia datang, dia mati, dia bangkit. Puji Tuhan, kita menjadi orang yang dilahirkan kembali. Kita menjadi anak Allah. Saudara-saudari, di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara-saudari, kalau dikatakan putra sulung berarti dia mempunyai banyak saudara.
Yang dahulunya Kristus itu hanyalah putra tunggal Allah, tetapi melalui kebangkitannya dia menjadi putra sulung Allah. Saudara-saudari, apresiasi kita harusnya hari ini berbeda terhadap kebangkitan Kristus. Kalau kita melihat dunia hari ini, saudara-saudari, apresiasi mereka yang paling tinggi adalah kepada kelahirannya. Bahkan acara-acara yang kita lihat secara luaran, itu saudara-saudari, apresiasi yang paling tinggi adalah kepada kelahiran Kristus yang pertama dari Maria. Tapi tadi saudara kita jelaskan bahwa apresiasi kita yang paling tinggi, apresiasi kita yang paling puncak adalah kelahiran Kristus yang kali kedua. Saudari, kelahirannya dari Bapa, bukan kelahirannya dari Maria, tapi kelahirannya dari Bapa. Kenapa saudari? Karena melalui kelahirannya dari Bapa, itulah yang menjadikan kita hari ini menjadi anak-anak Bapa. Saudari, dahulu dia hanyalah putra tunggal, menjadi putra sulung. Kita bisa menjadi anak-anak Bapa. Semoga saudari melalui berita ini kita ada satu apresiasi yang berbeda, bahwa kematiannya itu adalah satu kelahiran bagi setiap kita juga. Puji Tuhan saudari, amin. Puji Tuhan, saya menyambung bagi nikmat saudara kita tadi, apresiasi yang tertinggi di kekristenan hari ini adalah ketika Tuhan Yesus, kelahiran Yesus maksudnya saudara-saudari ya, ketika dia lahir dari darah Maria. Artinya kalau hari ini kita ada di dalam pemulihannya, kita harus mempunyai satu apresiasi yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu di dalam perkara ketika Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ya, kapan itu saudara-saudari kita mengapresiasi Tuhan Yesus dilahirkan ulang oleh Allah, yaitu ketika sidang pemecahan roti ya saudara-saudari. Karena melalui sidang pemecahan roti itu tadi dikatakan, saya terjemah di sini, sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, dan kita adalah menjadi perbanyakannya, menjadi saudara-saudara kembarnya. Ya, kalau kita setiap hari Minggu ya saudara-saudari, melalui roti dan cawan yang tersaji di meja, kita akan selalu memperingati kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan. Ya, artinya hari ini pun melalui kita makan roti dan minum cawan, kita juga mengapresiasi sungguh kelahiran Tuhan, dilahir ulangkan oleh Allah. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Tadi saudara kita sudah menjelaskan sangat jelas bahwa kelahiran Tuhan itu ada 2 kali. Ya, yang pertama dari Maria menjadi daging. Yang kedua kelahiran yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan menjadi roh itu. Dia satu butir biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati dan menghasilkan banyak butir. Jadi puji Tuhan, banyak butir itu adalah kita semua. Kita sudah dilahirkan oleh Kristus. Kristus adalah anak sulung. Kita adalah saudara-saudara kembarnya. Kita ini reproduksinya. Jadi kita satu hayat, satu sifat dengan Tuhan. Jadi kalau hanya di kelahiran saja, itu baru proses, baru setengah, belum mencapai sasaran. Hari ini kita memuji Tuhan, kita sudah nampak hal ini dengan jelas. Makanya kita jangan tertipu lagi oleh angin-angin pengajaran. Amin. Amin. Puji Tuhan saudari, pagi ini juga saya mengapresiasi atas kelahiran kedua Yesus Kristus saudari. Yang dimana hari ini pun kita telah berbagian dengan kelahiran kedua kita saudari. Nah, menurut 1 Petrus 1 ayat 3 di sana dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Amen. Puji Tuhan saudari, kurang lebih 2000 tahun lalu kita telah dilahirkan kembali ya oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya, hari ini kita telah menerima hayat kekal Allah. Ya, kok di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke 48 saudari, kita dikatakan perlu sempurna. Ya, kita harus sempurna sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Ya, puji Tuhan, tadi dikatakan bahwa kita telah memiliki hayat Allah. Kita telah memiliki sifat Bapa yang sempurna itu sehingga kita bisa sempurna saudari. Ya, tanpa dilahirkan kembali, tanpa kelahiran kedua, ya kita tidak bisa sempurna sama seperti Bapa.
Puji Tuhan, hari ini kita adalah anak-anak Bapa. Ya, kita adalah saudara-saudara Tuhan Yesus ya. Amen. Kita memiliki hayat dan sifat Allah. Untuk itu kita bisa sempurna sama seperti Dia. Ya, hari ini kita tidak berpesta secara luaran, Saudara ya. Tapi hari ini kita mengejar ya satu hal yang kita membawa kita sempurna sama seperti Bapa. Yang membawa kita bertumbuh di dalam hayat, bukan hanya pesta luaran saja Saudari, tapi kita secara di dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, sungguh puji Tuhan. Sebetulnya Alkitab tidak menyuruh kita untuk memperingati hari kelahiran Tuhan. Kita bisa merujuk ke Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi jika kita melihat di 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25, itu diberitahu bahwa kita mengingat Tuhan dengan makan perjamuan Tuhan. Ya. Ini adalah perintah langsung. Tuhan meminta kita untuk memperingati Dia. Artinya jika kita memiliki hati yang taat, tunduk, karena kompas kita itu hanya dua gitu ya, saudari. Alkitab yang di luar dan roh yang di dalam. Ya. Ketika kita patuh dan taat, artinya kita tidak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Yang dinamakan dengan dosa pengabaian, kita mengetahui satu fakta, tetapi kita tidak melakukannya. Saya aminkan sekali yang tadi saudara katakan, bahwa kita tidak melakukan pesta perayaan di luaran, tetapi kita berpesta mengingat Tuhan dengan makan roti dan minum cawan. Artinya kita sungguh menghormati Tuhan, mentaati apapun yang Tuhan katakan di dalam setiap firman-Nya. Yang hari ini kebanyakan saudara-saudari kita di luar lakukan, mereka salah fokus. Mereka berfokus kepada pesta, tetapi apakah cerita Natal itu, pesta itu, jika tidak ada subjeknya, tidak ada Kristusnya, itu menjadi suatu perayaan yang kosong, tanpa isi, tanpa realitas. Hari ini apakah kita sudah mendapatkan Tuhan, saudara-saudari, menjadi segala sesuatu kita di dalam diri kita. Seperti kidung tadi, Tuhan menjadi sang terang, Tuhan menjadi hayat kita, dan menjadi segala sesuatu kita. Sungguh Kristus harus kita nikmati, bukan hanya sebagai sesuatu yang hanya diperingati setahun sekali, tetapi setiap minggu, pada hari pertama minggu itu kita datang memperingati kasih Tuhan di atas kita. Ketika kita melihat roti, butiran gandum itu adalah kita semua, saudara-saudari, tubuh Kristus yang Tuhan dapatkan di atas kayu salib untuk kasih-Nya kepada kita semua. Mulia bagi Tuhan. Amen. Ya, saudara-saudari, mengucap syukur ekonomi Allah telah diwahyukan kepada kita. Ya, 1 Timotius 1 ayat 3 dan 4 sangat jelas. Jangan sampai adanya ajaran lain yang bukan ekonomi Allah menyesatkan kita, saudara-saudari. Mungkin banyak ajaran itu tidak terlihat jahat, tetapi tidak ada Kristus di dalamnya, saudara-saudari. Ya, hari ini saya juga mengucap syukur ya, Tuhan semakin hari harusnya semakin menerangi kita. Mungkin dulu saya juga secara ekstrim berkata, oh kita nggak ada Natal, kita adalah orang yang mengikuti teladan Alkitab, mengikuti perkataan Alkitab. Natal tidak ada. Wah, ini menjadi suatu hal yang mungkin merugikan juga ya, saudara. Setelah saya alami, orang menjadi menjauh. Tetapi hari ini saya juga tadi menangkap beban ya, bahwa saudara-saudari kita perlu berlatih juga menyampaikan firman ini, saudara-saudari, menyampaikan kebenaran ini. Ya, hari ini Tuhan memang sangat jelas tidak memerintahkan kita merayakan kelahirannya kembali. Ya, kelahirannya ke atas muka bumi. Ya, karena kalau Tuhan hanya sekedar lahir, ya tidak ada dampak apa-apa, saudara-saudari, untuk kita. Ya, kita belum tertebus, kita masih menjadi seteru Allah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudari, yang Tuhan inginkan kita memperingati, memberitakan kematian Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Bahkan gereja sebermula tidak 1 minggu sekali, bahkan setiap hari, saudara-saudari. Ya, hari ini ketika kita menikmati Tuhan, saya menikmati Tuhan, kembali berpaling kepada Tuhan di tempat kerja, ya dimanapun itu berada, kita sedang memperingati Natal itu sendiri, saudara-saudari. Kita sedang memperingati Tuhan yang lahir, tapi bukan hanya lahir ke bumi, Dia lahir di dalam kita, saudara-saudari. Dia mati, kematiannya adalah kelahirannya di dalam kita, saudara-saudari. Ini menjadi suatu wahyu yang besar yang perlu kita beritakan. Jangan saya juga seringkali merasa, wah saya udah tahu paling benar nih, orang lain salah, kamu sesat, kamu nggak merayakan Natal, sesat. Oh, ini sangat kasihan jika kita berkata sedemikian, saudara-saudari. Mungkin terlihatnya benar, tetapi ini mungkin sedikit kurang ada hikmat ya, saudara-saudari, kurang pengenalan. Tetapi saudara-saudari, dari sini kiranya kita menjadi orang juga yang memberitakan,
Ya, bagaimana Kristus hari ini telah lahir di dalam roh kita, saudara-saudari. Ya, puji Tuhan, semoga hari demi hari kita tidak memperingati Tuhan hanya saat sidang, tidak apalagi hanya setahun sekali, tapi tiap hari Kristus bertambah di dalam kita. Amin. Ya, kalau manusia aja mungkin merayakan mungkin anniversary 1 bulan, ya, kelahiran anak 1 bulan, 2 bulan, wah, kasihan sekali. Tuhan hanya dirayakan seminggu sekali, setahun sekali, perlu setiap hari, saudara-saudari, ya. Puji Tuhan, semoga kita terus berlatih hingga dikatakan saudara tadi, kita sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudari, ya, kita memiliki Allah yang berencana. Oh, rencana Allah ini luar biasa, ya. Dia ingin memperbanyak anak-anaknya. Bukan hanya anak tunggal, tetapi kita sebagai saudara-saudaranya yang telah dilahirkan kembali untuk membangun gereja. Oh, sungguh luar biasa, ya. Tujuan kita ke sini bukan lain, tetapi jangan kita memiliki sasaran yang lain, tetapi kita memiliki satu sasaran, membangun gereja. Itulah sebabnya karena belas kasih Allah kepada kita, Dia mengorbankan putranya dengan tujuan supaya kita menjadi saudara-saudara kembarnya. Ini adalah satu sasaran Allah di dalam kehidupan kita. Kita perlu bersyukur karena rencana yang panjang ini sudah menjadi bagian kita. Kita hari ini tinggal menikmati Dia senantiasa di dalam roh, dan harus ada persekutuan yang manis dengan Dia di dalam roh, sehingga kita disatukan menjadi satu roh dengan Dia melalui makan minum setiap saat. Mulia bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi sasaran Allah ini datang ke dalam dunia bukan hanya Tuhan Yesus sebagai anak tunggalnya saja, tetapi sasarannya adalah untuk memperbanyak saudara-saudaranya. Saya melihat di sini harus ada prosedurnya. Sebab kalau yang kelahiran Tuhan Yesus yang pertama itu belum menjadikan kita menerima anugerah keselamatan. Tetapi di dalam kelahiran kedua lah kita bisa menjadi saudara-saudaranya, menerima kasih karunia keselamatan. Nah, di dalam fakta kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan manusia, bahwa sifat dosa itu masih tertera di dalam diri kita. Kita masih mempunyai sifat dosa. Kita tidak mau Allah. Kita selalu tidak taat kepada Allah. Tetapi puji Tuhan, oleh karena belas kasihannya yang telah memberikan kita keselamatan itu, yang membuat kita sekarang bisa menerima keselamatan itu. Walaupun sifat dosa itu masih ada di dalam kita, kita bisa menyelesaikannya melalui memperbanyak Kristus ke dalam diri kita, melalui makan minum Dia, melalui hadir di dalam setiap sidang-sidang, melalui berdoa, melalui membaca Alkitab. Itu semua membersihkan kita dari sifat dosa kita. Puji Tuhan untuk belas kasihan Allah yang telah melahirkan kita kembali melalui kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara, puji Tuhan atas kelahiran Tuhan Yesus yang ke bumi ini, saudara. Karena tanpa kelahiran yang pertama
Tidak ada kelahiran yang kedua, saudari. Sepanjang tadi berita firman saya merenungkan, saudari, apa hubungannya firman ini dengan saya ya. Dan saya mendapatkan ada 2 poin, saudari. Yang pertama, saudari, bukankah kita setiap hari Minggu kita mengingat ya akan kelahiran yang baik yang pertama maupun yang kedua ini. Saudari, ketika kita datang setiap hari Minggu sidang pemecahan roti, bagaimana mungkin sikap kita terhadap sidang pemecahan roti, saudari? Ini mungkin nyambung ketika bahan sidang kelompok kemarin. Karena saudari, ketika kita hari Minggu pun kita mengingat akan kelahiran yang kedua ini. Kita bisa mengapresiasi kelahiran yang keduanya ini. Karena kelahiran yang kedua ini yaitu mulai kebangkitannya menghasilkan apa, saudari? Yang menghasilkan kita hari ini gereja-gerejanya. Hari ini saudari, saya pun kembali lagi tertegur. Apakah di dalam sidang-sidang pemecahan roti saya benar-benar mengingat akan setiap karya yang telah dia genapkan. Jadi saudari, lewat kelahirannya yang kedua ini, memang betul kita perlu bersyukur saudari akan kelahiran yang pertama. Tapi kelahiran yang pertama ini membawakan kelahiran yang kedua. Hari ini saudari, bagaimana hari ini aplikasinya? Kita hari ini setiap hari Minggu kita perlu benar-benar ketika datang sidang pemecahan roti benar-benar mengapresiasi akan kelahiran yang kedua. Mungkin kita terlalu banyak rutinitas setiap hari Minggunya. Tetapi saudari, mulai mungkin minggu depan kita mulai sesuai sidang pemecahan roti kita memiliki hal yang berbeda lagi, saudari, bahwa kita bisa mengapresiasi akan kelahiran yang kedua ini. Lalu yang kedua, saudari, yang sasaran Allah ini adalah memperbanyak saudara-saudaranya. Saudari, hari ini kita jangan puas hanya di diri kita saja, jangan puas hanya kita sebagai anak-anak Allah. Hari ini kita pun, saudari, masih banyak orang-orang yang belum jadi anak-anak Allah. Masih banyak orang-orang mungkin kerabat kita, saudara kita, atau teman-teman di lingkungan kita, saudara, masih banyak saudara yang belum menjadi perbanyakannya Allah ini. Hari ini tugasnya siapa, saudara? Hari ini adalah tugasnya kita. Saudara, tugasnya kita untuk apa? Memperbanyak anak-anaknya ini. Kita perlu memberitakan Injilnya ini, saudari. Untuk apa? Agar sasarannya Allah ini tercapai. Puji Tuhan. Amin. Sebelum saya simpulkan dan bagaimana kita mengimplementasikan mengenai merayakan atau lebih tepatnya memperingati kelahiran Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudari berkidung. Di dalam kidung ini kita melihat sasaran ultima atau sasaran paling tinggi daripada kelahiran Tuhan. Ya, kidung ini ditulis oleh saudara Witness Lee. Ya, kita berkidung sambil saudara-saudari menyimak kata demi kata, kalimat demi kalimat. Ya, sehingga kita mengapresiasi kelahiran Tuhan itu bisa secara tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kidung 154. Ini adalah sasaran ultima daripada kelahiran Tuhan. Dalam pangkuan mulia Bapa.
Saudari bait pertama berdiri. Oh, dalam pangkuan mulia Bapa. Oh, Kau Putra Tunggal Allah. Saat Bapa berikan dirimu, statusmu tetaplah. Saudara, mohon berdiri. Saudari, doa bacakan. Sama-sama. Kamilah reproduksi mempelaimu, ekspresimu, luapanmu, tempat tinggal kekalmu. Perluasan ayatmu, pertambangan dan limpahmu, kekal esa denganmu. Makasih saudari, silakan duduk. Saudari, kalau sering menyanyikan ini, saya paling sering menyanyikan kidung ini, ya. Sungguh kita nampak apa sasaran kelahiran Tuhan, apa sasaran ultima Allah, ya. Ditambah dengan ayat-ayat firman Tuhan tadi, sungguh menjadi suatu terang bagi kita, sehingga kita akan nampak dengan jelas apa sasaran kelahiran Tuhan. Di kesimpulan tadi kita baca, Alkitab memperlihatkan fakta 2 kali kelahiran Yesus, ya, yang jarang diberitakan dalam perayaan Natal. Saya dulu paling sering merayakan hari Natal, ya, termasuk panitia perayaan Natal gitu kan. Jadi saya harus bikin acara semeriah mungkin, ya, supaya orang-orang terpikat, ya. Namun di dalam perayaan itu benar, ya, jarang menyentuh mengenai kelahiran kedua. Hanya kemeriahan yang ada, ya, tapi tidak menjamah atau menyinggung substansi kelahiran Tuhan sesuai dengan kehendak hati Allah. Saya boleh mengatakan, perayaan Natal tidak salah, kita pun merayakan, tapi bentuknya, caranya yang tepat sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi tidak melenceng dari firman Tuhan. Kita boleh dikatakan paling sering mungkin merayakan Natal, ya. Tapi kalau kekristenan mungkin 1 tahun 1 kali. Kalau kita paling sering merayakan kelahiran Tuhan, tetapi juga tercakup, ya, merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Karena kalaupun dia terlahir sebagai seorang manusia, namun kalau dia tidak masuk ke dalam kematian dan masuk ke dalam kebangkitan, itu buat kita tidak ada dampaknya. Dia hanya sebagai Yehova penyelamat, tapi keselamatan itu tidak ada di dalam diri kita. Dia hanya Immanuel, Allah menyertai kita, tetapi Allah yang menyertai kita tidak ada di dalam diri kita. Kalau hanya kelahiran yang pertama. Justru kita harus lebih mengapresiasi dia dilahirkan kembali oleh Allah, lahir kedua kali melalui kebangkitan. Nah, inilah yang tidak dilihat oleh kebanyakan kekristenan. Kebanyakan ketika merayakan kelahiran Tuhan pada bulan Desember, itu mulai dari November udah sibuk. Ya, bikin acaranya bagaimana supaya lebih meriah. Ya, ada yang drama, ada yang film, macam-macam. Ada yang baca firman di depan bergiliran. Tetapi tidak menyentuh hati Allah. Tidak menyentuh apa yang diinginkan oleh Allah, ya, sehingga dia mengutus putra tunggalnya ke dalam dunia ini. Saudari, ini bukan sasaran Allah. Sasaran Allah atas kelahiran putranya adalah supaya putra tunggal Allah, putra anak tunggal Allah, dia menjadi putra sulung. Melalui putra tunggal ini menjadi putra sulung, dia bisa melahirkan banyak saudara-saudara, bisa menghasilkan banyak putra-putra, sehingga dia, anaknya itu, menjadi putra yang sulung. Kalau tidak ada putra-putra, tidak ada anak-anak, yang gak mungkin dia yang sulung. Ya, harus ada putra-putra. Puji Tuhan, hari ini kita melalui kebangkitan Tuhan, kita sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, sehingga putra tunggalnya itu menjadi putra sulung hari ini. Ini menyenangkan hati Allah. Yang kedua, kelahiran Yesus yang pertama dari Maria belum membuat kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah dan saudara-saudara Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menempuh kehidupan insani. Ya, dia bersama dengan murid-murid, bersama dengan orang-orang di Galilea maupun di Nazaret pada waktu itu. Tetapi tidak bisa tinggal di dalam diri mereka. Ya, mereka hanya bersama-sama. Mereka hanya mengalami penyertaan, tetapi tidak tinggal di dalam diri mereka. Sehingga dia tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah saudara-saudara Tuhan. Tetapi puji Tuhan, melalui dia menjadi putra sulung Allah, di dalam kebangkitan kita bisa menjadi anak-anak Allah, bisa menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus. Kenapa? Kita mempunyai hayat dan sifat yang sama dengan Tuhan Yesus. Hanya bedanya Tuhan Yesus memiliki kealahan, kita tidak memiliki kealahan. Tapi kita memiliki hayat dan sifat yang sama. Sehingga kita layak dikatakan kita adalah anak-anak Allah, terlebih kita adalah saudara-saudara Tuhan. Puji Tuhan, senang gak menjadi anak Allah? Senang. Senang gak menjadi saudara-saudara Tuhan? Oh, puji Tuhan, kita tidak hanya anak-anak Allah, kita juga saudara-saudaranya. Untuk itu, kita harus bersyukur melalui kebangkitannya. Dia menjadi putra sulung yang tadinya putra tunggal, sehingga di dalam statusnya putra sulung, dia bisa menghasilkan banyak putra-putra, yaitu kita saudara-saudari. Inilah yang perlu kita apresiasi, dan inilah yang bisa membawa kita kepada sasaran yang ultima akan kehendak Allah.
Tadi di Kidung bait 4 itu sebenarnya sasaran ultima daripada kelahiran Tuhan. Ya, kalau saudara perhatikan. Yang ketiga, bisa ditampilkan? Yang tiga, kita sama-sama baca sekali lagi supaya jelas, supaya kesimpulan ini benar-benar membawa kita semua nampak dan berani memberitakan kepada semua orang, ya, bahwa Tuhan tidak hanya dilahirkan satu kali, tapi Dia pun dilahirkan dua kali. Justru melalui kelahiran yang kedua kali, Dia bisa melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Allah dan menjadi saudara-saudara Tuhan. Kita baca sama-sama yang ketiga. Bukan. Kesimpulan yang terakhir. Kelahiran Yesus sebagai anak tunggal Bapa melalui kelahirannya dari Maria adalah prosedur. Sedangkan kelahiran Yesus yang kedua kalinya melalui kebangkitannya adalah sasarannya. Jadi kelahiran pertama itu hanya prosedur awal, ya, untuk masuk kepada sasarannya. Jadi dia harus menempuh prosedur itu. Dilahirkan dulu dari Maria, ya, sebagai seorang manusia, tapi dilahirkan lagi dari Allah melalui kebangkitan untuk mencapai sasaran Allah, ya, karena Allah ingin Dia menjadi putra sulung, kita menjadi putra-putra Allah. Ya, yang keempat, sasaran Allah dalam kelahiran Yesus melalui Maria adalah untuk memperbanyak anak-anaknya, putra-putranya, yakni saudara-saudara kandung dari anak tunggalnya. Ini sasaran Allah. Ingin menjadikan kita putra-putra Allah, bukan hanya anak-anak Allah. Ya, kita harus bertumbuh semua menjadi putra-putra Allah. Banyak orang Kristen karena tidak nampak sasaran kelahiran Tuhan, sehingga mereka cukup senang dengan status sebagai anak-anak Allah. Kita tidak boleh demikian. Ya, kita harus maju terus menjadi putra-putra Allah, sehingga putra tunggalnya itu menjadi putra sulung di antara banyak putra-putra Allah. Inilah sasaran kelahiran Tuhan. Ya, puji Tuhan. Lalu bagaimana implementasinya atau penerapannya? Tadi sudah disinggung waktu bagi nikmat oleh saudara-saudara. Untuk merayakan, ya, kelahiran Tuhan, ya, dan kebangkitan Tuhan, kita setiap minggu ada di sini. Ya, ada merayakan kelahiran Tuhan. Tidak hanya kelahiran Tuhan yang kita rayakan atau yang kita beritakan atau yang kita peringati setiap hari Minggu, tetapi juga keallahan dan keilahian dan kekekalan Allah. Kita di sini merayakan, dan kita juga merayakan mengenai inkarnasi Tuhan, yaitu kelahiran Tuhan. Ya, tadi masih ingat Kidung 74 dan 75? Di situ menyinggung mengenai apa? Kita bersorak-sorai mengenai kelahiran Tuhan. Dia lahir di Bethlehem. Ya, puji Tuhan. Tetapi tidak hanya demikian, saudari, kita pun di sini merayakan kematian Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak mati, Dia tidak akan menggantikan kita orang berdosa. Ya, kita tetap tertawan di dalam dosa. Ya, kita di lembah maut seperti Kidung yang dikatakan tadi, tetapi melalui kematiannya Dia melepaskan kita dari tawanan dosa. Kita mengambil kita dari alam maut, ya, dipindahkan ke dalam kerajaannya yang kekasih. Tetapi tidak hanya demikian, Dia pun bangkit pada hari ketiga. Dia menjadi putra sulung Allah. Lalu Dia melahirkan kita kembali menjadi putra-putra Allah. Di dalam Petrus tadi. Jadi saudari, kalau ada orang bertanya yang masih di luar hidup gereja, kalian merayakan Natal enggak? Bagaimana jawab kita? Bagaimana jawab kita? Jangan ragu-ragu, harus mantap mengatakan. Bagaimana saudari jawaban kita? Belum semua menjawab. Saudara-saudara, bagaimana? Tetapi kita merayakan bukan sama seperti yang mereka lakukan. Kita merayakan
dengan cara yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita mengadakan di sini setiap hari Minggu semua adalah berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan perintah Tuhan kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan keperintah dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu merayakan harus bulan tertentu atau tanggal tertentu. Tidak pernah. Belum ada ayat Alkitab yang menunjukkan hal itu. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus merayakan atau memperingati Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali, yaitu dengan meja dan perjamuan Tuhan. Karena dengan ada meja dan perjamuan Tuhan, di sini ada Allah yang kekal. Di sini ada Allah yang berinkarnasi. Di sini ada Allah yang bangkit. Allah yang melahirkan kita menjadi putra-putra Allah. Puji Tuhan saudari. Seperti dikatakan saudara di awal tadi, coba ayat firman Tuhan tadi itu cukup modal buat saudari memberitakan kepada orang-orang di luar. Ditambah juga ada dari Ibrani kok. Ibrani pasal 1 ayat 5 dan 6, Ibrani pasal 5 ayat 6. Itu mengenai bahwa Allah telah memperanakkan Tuhan kembali melalui kebangkitannya. Puji Tuhan saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Tadinya Dikau adalah Allah dalam kekekalan, tapi Dikau keluar dari waktu, Dikau menjadi seorang manusia. Dikau sebagai seorang manusia, juga Dikau sebagai sebagai Allah. Dikau adalah putra tunggal Allah. Dikaulah anak tunggal Allah. Tapi melalui kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, Dikau menjadi putra sulung Allah. Oh Tuhan, sebagai putra sulung Allah, Dikau menjadikan kami menjadi putra-putra Allah. Oh Tuhan, mohon rahmati kami, mohon pimpin kami, agar kami terus bertumbuh menjadi putra-putra Allah, sehingga kami bisa mencapai sasaran yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Saudari, maaf waktunya agak lewat